Apa yang akan kamu lakukan untuk bertahan hidup jika orang tuamu meninggalkanmu saat berusia 16 tahun? Apakah kamu akan bekerja paruh waktu di minimarket dengan upah yang sangat kecil? Atau menghabiskan waktu belajar mati-matian demi mendapatkan beasiswa? Bagi Oh Jisoo, seorang siswa SMA biasa yang selalu berjalan menunduk sambil menatap sepatunya, ia justru memilih jalan yang jauh lebih gila. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik penampilannya sebagai murid miskin, pendiam, rajin, dan berkacamata tebal, Jisoo sebenarnya adalah dalang yang mengendalikan jaringan perlindungan bawah tanah berskala besar. Pada siang hari, Jisoo hanyalah pelajar yang sibuk mengerjakan soal matematika. Namun saat malam tiba, ia beroperasi secara anonim sebagai seorang bos kejahatan. Ia menjalankan layanan perlindungan bagi para perempuan muda yang bekerja di industri yang sensitif. Setiap kali mereka berada dalam bahaya, mereka cukup menekan tombol darurat di sebuah aplikasi yang akan langsung mengirimkan sinyal kepada Jisoo. Begitu menerima notifikasi, Jisoo segera mengirimkan Lee Hwang-chul ke lokasi untuk menghadapi para pelaku dan menyelamatkan para perempuan tersebut. Seluruh operasi ini dikendalikan melalui aplikasi di ponsel. Tidak satu pun dari para pekerja perempuan maupun Hwang-chul mengetahui wajah atau suara asli Jisoo, karena ia selalu menggunakan perangkat pengubah suara. Oleh sebab itu, mereka hanya mengenalnya dengan sebutan bos. Klien yang menggunakan jasa perlindungan ini sebagian besar adalah perempuan muda, termasuk beberapa siswi SMA yang masih di bawah umur. Suatu hari, salah seorang pekerja sedang menemui seorang klien. Namun setelah urusannya selesai, pria itu ternyata bertindak sangat brutal. Ia mengikat korban, merekamnya dengan kamera, lalu mulai memotong rambutnya. Dalam keadaan panik, gadis tersebut menekan tombol darurat pada gelangnya untuk mengirim sinyal minta tolong. Tak lama kemudian, Hwang-chul tiba di lokasi. Klien itu langsung mengeluarkan pisau untuk mengancamnya, tetapi Hwang-chul dengan mudah melumpuhkannya. Setelah membebaskan gadis itu dengan gunting, ia menusuk kaki pelaku sebagai bentuk peringatan. Selanjutnya, mereka menghitung total kerugian yang harus dibayar pria tersebut, yaitu sekitar 2 juta won. Sayangnya, setelah diperiksa, pria itu hanya memiliki beberapa keping uang receh. Melihat hal itu, sang gadis mengikat pria tersebut menggunakan tali agar tidak kabur. Karena uang ganti ruginya tidak cukup, Hwang-chul pun menghajarnya habis-habisan sebagai pelajaran. Setelah menyelesaikan tugas itu, Hwang-chul kembali menerima pesan tugas dari bos misteriusnya dan terus mengantar para pekerja perempuan ke berbagai lokasi di seluruh kota. Setelah pekerjaan selesai, mereka membayar biaya perlindungan kepada Hwang-chul. Di sisi lain, pada siang hari Jisoo tetap menjalani kehidupan sebagai murid teladan. Saat berada di kelas, ia tanpa sengaja melihat teman sekelasnya, Bae Gyuri, sedang bermain sepak bola bersama anak-anak laki-laki. Jisoo yang pemalu langsung terpikat oleh keberanian dan pesona Gyuri. Kemudian Jisoo dipanggil oleh wali kelasnya, Cho Jin-woo, yang mempertanyakan mengapa ia memalsukan tanda tangan orang tua pada rapornya yang penuh nilai tinggi. Sang guru juga mendorong Jisoo untuk bergabung dengan klub penelitian isu-isu sosial. Awalnya Jisoo menolak karena tidak tertarik. Namun, tepat saat itu Gyuri masuk ke ruangan. Gyuri ternyata merupakan murid favorit sang guru dan sudah lama menjadi anggota klub tersebut. Tanpa memberi banyak pilihan, guru memaksa Jisoo untuk ikut bergabung sekaligus menjadi asisten Gyuri. Mendengar hal itu, Jisoo langsung menyetujuinya tanpa ragu. Mereka kemudian membahas proyek penelitian mengenai transaksi sensitif yang melibatkan remaja. Gyuri berjanji akan mengerjakan proyek tersebut pada akhir pekan dan bertanya kepada Jisoo apakah ia memiliki waktu luang untuk berdiskusi. Pertanyaan sederhana itu membuat Jisoo gugup bukan main. Gurunya bahkan menyarankan agar Jisoo sesekali keluar rumah daripada terus mengurung diri. Sesampainya di rumah, Jisoo dilanda kebingungan. Ia harus memilih antara tetap mengawasi bisnis rahasianya atau pergi bertemu gadis yang ia sukai. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia mengirim pesan kepada Gyuri dan mengatur pertemuan pada pukul 1 siang keesokan harinya. Setelah itu, ia memberitahu Hwang-chul bahwa besok ia libur,
dan tidak akan menerima permintaan perlindungan. Sementara itu, Seo Min-hee datang ke tempat berkumpul para pekerja perempuan. Ia sedang berusaha keras mengumpulkan uang untuk membeli ponsel baru sebagai hadiah peringatan 100 hari pacaran dengan kekasihnya. Tak lama kemudian, pemimpin kelompok Sungmi datang dengan rambut yang kini dipotong pendek. Ia menceritakan bahwa rambutnya dipotong paksa oleh seorang klien yang berbahaya dan memuji Hwang Chul karena telah menghajar pria tersebut hingga babak belur. Ia juga mengatakan bahwa manajer layanan perlindungan mereka sangat andal. Mendengar bahwa layanan perlindungan akan libur keesokan harinya, Min-hee menjadi kesal. Ia benar-benar ingin tetap bekerja demi mengumpulkan uang untuk hadiah pacarnya. Karena khawatir bertemu klien berbahaya tanpa perlindungan, ia memohon kepada Hwang Chul agar tetap mengawalnya. Namun Hwang Chul menolak permintaannya dan langsung pergi. Di saat yang sama, Jisoo mulai bersiap untuk bertemu gadis pujaannya. Karena ini adalah kencan pertamanya, ia benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. Bahkan ia sampai mencari informasi di internet mengenai berapa banyak uang yang sebaiknya dibawa saat berkencan. Akhirnya, Jisoo pun tiba di sebuah kafe dan Jisoo terlalu gugup untuk masuk ke dalam kafe. Ia memilih menunggu Gyuri datang agar mereka bisa masuk bersama. Bahkan ketika akhirnya mencoba masuk, ia tidak tahu cara membuka pintu kafe dengan benar. Saat memesan minuman, Jisoo berusaha terlihat seperti pria yang sopan dengan membayar pesanan mereka. Tetapi ia sampai kesulitan mengeluarkan uang dari dompetnya. Demi terlihat lebih dewasa, ia memesan espresso, padahal sama sekali tidak tahu cara meminumnya. Ia bahkan harus menunggu Gyuri menunjukkan caranya. Di tengah obrolan, mereka mulai saling bertanya tentang keluarga masing-masing. Jisoo mengaku bahwa kedua orang tuanya meninggalkannya sejak ia masih duduk di kelas 1 SMA. Tidak seorang pun di sekolah mengetahui bahwa ia hidup sendirian tanpa keluarga. Ketika Gyuri bertanya bagaimana ia bisa bertahan hidup, Jisoo hanya menjawab bahwa ia bekerja paruh waktu. Di hadapan Gyuri yang cerdas dan berpengalaman, Jisoo tampak seperti anak yang sangat polos. Ia bahkan hampir menangis saat berbicara dengan gadis yang diam-diam ia sukai. Pada saat yang sama, Min-hee tetap pergi bekerja sendirian meskipun layanan perlindungan sedang libur. Nasib buruk menimpanya ketika ia bertemu lagi dengan pria psikopat yang sebelumnya memotong rambut Sungmi. Saat Min-hee meminta izin untuk mandi, pria itu justru menyuruhnya segera menghubungi manajernya. Tak lama kemudian, dua orang kaki tangannya muncul dan ikut mengepung Min-hee. Di sisi lain, Jisoo menerima sinyal darurat SOS dari Min-hee. Ia segera pergi ke toilet untuk menghubungi Hwang Chul, tetapi ternyata Hwang Chul sedang memperbaiki ponselnya sehingga tidak bisa dihubungi. Jisoo benar-benar berada dalam dilema. Melalui sambungan telepon, Min-hee memohon sambil bertanya apakah Jisoo benar-benar akan meninggalkannya begitu saja. Karena tidak punya pilihan lain, Jisoo memutuskan meninggalkan Gyuri demi menyelamatkan Min-hee. Jisoo mengambil alat kejut listrik miliknya, tetapi baterainya habis. Ia bergegas ke minimarket untuk membeli baterai baru, sayangnya ukuran yang dibutuhkan tidak tersedia. Bahkan ia sampai mengais tempat sampah demi mencari baterai bekas. Tetapi alat tersebut tetap tidak bisa digunakan. Akhirnya, Jisoo hanya membawa sebuah tongkat dan berangkat sendiri untuk menyelamatkan Min-hee. Sementara itu, pria psikopat tersebut terus memukuli Min-hee. Ia memaksa Min-hee memanggil orang yang biasa melindunginya, karena ingin membalas dendam atas pemukulan yang pernah diterimanya dari Hwang Chul. Setelah itu, ia kembali mulai memotong rambut Min-hee. Tiba-tiba teleponnya berdering. Penelepon itu adalah sang bos, yang sebenarnya adalah Jisoo. Jisoo menggertak pria itu dengan mengatakan bahwa polisi akan segera tiba. Namun pria tersebut tertawa dan berkata bahwa Jisoo pasti tidak berani menghubungi polisi karena Min-hee juga akan ikut ditangkap. Jisoo menyuruhnya membuka jendela dan melihat keluar jika tidak percaya. Tak disangka, sebuah mobil polisi benar-benar datang. Melihat polisi tiba, pria itu buru-buru memotret Min-hee lalu melarikan diri dengan kaki yang masih terluka.
Polisi kemudian naik ke lantai atas untuk memeriksa dugaan adanya aktivitas ilegal. Rupanya Jisoo memang benar-benar menelepon polisi, tetapi ia sengaja memberikan lokasi kamar yang berbeda sebagai pengalihan. Kesempatan itu dimanfaatkan Min-hee untuk memotong tali yang mengikatnya menggunakan gunting dan melarikan diri. Saat memasuki lift, seorang polisi wanita sempat memperhatikan gantungan kunci mencurigakan yang tergantung di tas ransel seorang siswi SMA. Berkat akalnya, Jisoo akhirnya berhasil menyelamatkan Min-hee. Setelah semuanya selesai, ia kembali ke kafe untuk menemui Gyuri. Sayangnya, Gyuri sudah pulang. Seorang pegawai kafe hanya menyerahkan tas ransel yang tertinggal milik Jisoo. Dengan perasaan kecewa, Jisoo pulang ke rumah dan mengirim pesan permintaan maaf kepada Gyuri. Sementara itu, pria psikopat tadi bersiap mengunggah foto-foto Min-hee saat bekerja ke forum online sekolah. Namun sebelum sempat melakukannya, Hwang Chul datang dan menghentikannya. Di sisi lain, kisah Gyuri mulai terungkap. Ia berasal dari keluarga yang sangat kaya. Meskipun hidup bergelimang kemewahan, Gyuri memiliki sifat pemberontak karena kedua orang tuanya terlalu mengatur hidupnya. Bahkan, mereka telah menempatkannya sebagai CEO di perusahaan hiburan milik keluarga, meski Gyuri sama sekali tidak ingin menjalani kehidupan yang sudah ditentukan untuknya. Setelah pertemuan mereka di kafe, Gyuri merasa Jisoo menyembunyikan rahasia besar. Saat Jisoo tertidur di kelas, ia diam-diam mengambil ponsel yang digunakan Jisoo untuk menjalankan bisnis rahasianya. Gyuri pergi ke toilet dan mencoba menebak kata sandinya, tetapi gagal. Ia kemudian kembali dan berpura-pura mengajak Jisoo membeli makanan. Selama bersama Jisoo, Gyuri terus menginterogasinya tentang pekerjaan paruh waktunya yang sebenarnya. Pertanyaan demi pertanyaan membuat Jisoo semakin gugup dan terus terbata-bata saat menjawab. Tak lama kemudian, Gyuri mengundangnya masuk ke grup obrolan klub sosial. Jisoo setuju dan mengeluarkan ponselnya untuk bergabung. Saat itulah Gyuri diam-diam mengintip kata sandi yang dimasukkan Jisoo. Jisoo dengan senang hati menyimpan hadiah kecil yang baru diberikan Gyuri. Namun beberapa saat kemudian, ia baru sadar bahwa ponsel khusus untuk bisnis rahasianya telah hilang. Di sisi lain, Gyuri memasukkan kata sandi yang baru saja ia lihat dan berhasil membuka ponsel tersebut. Ternyata Jisoo menggunakan kata sandi yang sama untuk kedua ponselnya. Setelah itu, Gyuri memberitahu guru Jinwoo bahwa ia berhasil membujuk Jisoo bergabung dengan klub sosial. Melalui ponsel tersebut, Gyuri akhirnya menemukan rahasia terbesar Jisoo yang selama ini disembunyikan dari semua orang. Begitu menyadari ponselnya hilang, Jisoo panik dan berlari ke sana kemari mencarinya. Ia menggunakan aplikasi pelacak untuk mengetahui lokasi perangkat tersebut. Saat mengikuti sinyal pelacak, ia bertemu dengan Min-hee yang sedang merayakan hari jadi pacaran ke-100 bersama kekasihnya, Kwak Ki-tae. Jisoo melihat sebuah ponsel yang sangat mirip dengan miliknya dan langsung menerjang untuk mengambilnya. Namun ia terpeleset dan jatuh. Akibatnya, kue perayaan milik pasangan itu terlempar ke lantai dan hancur berantakan. Melihat kejadian tersebut, Ki-tae yang dikenal sebagai preman sekolah langsung menghajar Jisoo tanpa ampun. Min-hee berusaha menghentikan pacarnya, tetapi tidak berhasil. Ki-tae terus memukuli Jisoo hingga akhirnya seorang pria yang lebih tua datang dan melerai perkelahian itu. Ternyata pria yang melerai perkelahian itu adalah ayah kandung Jisoo. Setelah kejadian tersebut, sang ayah mengajak Jisoo makan bersama. Ia meminta putranya tinggal bersamanya karena mengaku telah menemukan cara baru untuk menghasilkan banyak uang melalui internet. Namun Jisoo langsung curiga dan bertanya apakah ayahnya hanya datang karena sedang kehabisan uang. Sang ayah kemudian mengatakan bahwa ia bahkan berniat menemui wali kelas Jisoo untuk memindahkannya ke sekolah lain. Mendengar hal itu, Jisoo langsung marah besar. Ia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan meminta ayahnya untuk tidak pernah datang lagi, mengingat dahulu orang itulah yang meninggalkannya sendirian. Setelah mengatakan semua itu, Jisoo pergi begitu saja. Tak lama kemudian, aplikasi pelacak di ponselnya menunjukkan bahwa ponsel bisnisnya berada sangat dekat. Jisoo segera berlari menyusuri jalanan yang ramai sambil mengikuti sinyal tersebut. Akhirnya, ia berhasil melacaknya hingga ke sebuah warnet. Saat itu, Gyuri sedang asik membuka isi ponsel rahasia Jisoo. Ia menemukan berbagai foto dan bukti yang mengungkap kehidupan ganda Jisoo, termasuk tumpukan uang tunai dalam jumlah besar yang disimpan di rumahnya.
Ketika melihat Jisoo mulai mendekat, Gyuri langsung melarikan diri. Menyadari Jisoo menggunakan aplikasi pelacak, ia mematikan ponsel itu sehingga sinyalnya langsung menghilang. Jisoo pun kehilangan jejak dan tidak bisa lagi menemukan perangkatnya. Sementara itu, Min-hee kembali bekerja dan bersiap memasuki sebuah kamar hotel untuk menemui klien. Namun, pengalaman traumatis yang baru saja dialaminya terus menghantui pikirannya. Meski memaksakan diri masuk ke dalam kamar, saat melihat wajah kliennya, ia justru berhalusinasi seolah-olah pria itu adalah psikopat yang pernah menyiksanya. Min-hee menjadi pusing lalu pingsan. Sesaat kemudian, ia menekan tombol darurat di aplikasi dan mengirim permintaan bantuan. Hwang Chul segera datang dan berhasil menyelamatkannya. Setelah itu, ia mengatakan bahwa Min-hee kemungkinan mengalami serangan panic attack, dan bertanya apakah ia masih sanggup terus menjalani pekerjaan tersebut. Min-hee menjawab bahwa jika berhenti bekerja, ia merasa dirinya tidak memiliki apa-apa lagi. Setelah berkata demikian, ia pergi meninggalkan tempat itu. Tanpa mereka sadari, Gyuri sedang duduk tidak jauh dari sana dan mendengar seluruh percakapan tersebut. Karena kini ia memegang ponsel rahasia Jisoo, ia dapat melihat riwayat lokasi Min-hee melalui aplikasi. Sedikit demi sedikit, seluruh rahasia bisnis ilegal Jisoo mulai terungkap di hadapannya. Di rumah, Jisoo mengambil ponsel cadangannya lalu menghubungi Hwang Chul. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang menghadapi masalah sehingga hari itu tidak bisa menerima permintaan perlindungan. Namun Hwang Chul kebingungan dan bertanya, jika begitu siapa yang tadi menerima permintaan penyelamatan dari Min-hee? Tiba-tiba Jisoo menerima panggilan dari ponselnya yang hilang. Di balik telepon itu sebenarnya adalah Gyuri, tetapi ia menggunakan pengubah suara sehingga terdengar seperti suara seorang pria. Sosok misterius itu mengatakan bahwa ia mengetahui seluruh bisnis ilegal Jisoo. Jika isi ponsel tersebut sampai bocor, hidup Jisoo akan hancur. Jisoo segera memeriksa aplikasi pelacak dan melihat bahwa ponselnya berada di sebuah observatorium. Ia langsung mengirim pesan kepada Hwang Chul agar segera menuju lokasi tersebut. Namun ketika Hwang Chul tiba, ia hanya melihat seorang gadis muda berdiri di sana sehingga tidak menaruh kecurigaan apapun. Sementara itu, Jisoo bertanya kepada si penelepon misterius berapa banyak uang yang diinginkan sebagai tebusan agar ponselnya dikembalikan. Tepat saat itu, Gyuri melihat mobil Hwang Chul datang. Ia segera menutup telepon dan berkata akan menghubungi Jisoo lagi nanti. Kehilangan ponsel terpentingnya membuat Jisoo kehilangan semangat untuk pergi ke sekolah. Ia hanya mengurung diri di rumah. Beberapa waktu kemudian, ia mulai mengemasi seluruh barang-barang dan uang tabungannya karena berniat melarikan diri. Ia takut si pemeras akan menyerahkan ponselnya kepada polisi. Saat Jisoo sedang bersiap, Gyuri tiba-tiba datang dan mengetuk pintunya. Ia mengatakan bahwa dirinya datang karena ingin tahu mengapa Jisoo tidak masuk sekolah. Gyuri kemudian meminta izin masuk ke dalam rumah. Jisoo buru-buru menyembunyikan koper yang sudah ia kemas, lalu mempersilahkannya masuk. Di tengah percakapan, Jisoo mengaku mungkin akan berhenti sekolah dan pindah ke kota tempat ayahnya tinggal. Ketika Gyuri bertanya alasannya, Jisoo hanya mengatakan bahwa ia sudah sangat lelah dengan semuanya. Beberapa saat kemudian, Gyuri meminta izin menggunakan kamar mandi. Begitu masuk, ia menyalakan keran air agar suaranya tidak terdengar dari luar. Setelah itu, ia menggunakan ponsel curian milik Jisoo untuk meneleponnya, sambil tetap menyamar sebagai pria misterius. Ia memerintahkan Jisoo agar datang ke sebuah restoran dekat sekolah dalam waktu 5 menit jika ingin mendapatkan kembali ponselnya. Mendengar ancaman tersebut dari luar kamar mandi, Jisoo langsung panik. Ia memberitahu Gyuri bahwa ada urusan yang sangat mendesak dan ia harus segera pergi. Gyuri berpura-pura mengatakan bahwa perutnya sakit sehingga belum bisa keluar. Jisoo yang tidak menyadari jebakan itu meminta Gyuri mengunci pintu rumah setelah ia pergi, lalu bergegas menuju tempat pertemuan. Kini sendirian di rumah Jisoo, Gyuri mulai menggeledah seluruh ruangan. Tak lama kemudian, ia menemukan koper yang berisi tumpukan uang tunai dalam jumlah besar. Ia sempat memasukkan semua uang itu ke dalam tasnya. Namun ia teringat wajah Jisoo yang terlihat sangat kelelahan dan putus asa saat mengatakan bahwa dirinya sudah lelah menjalani hidup.
rasa iba muncul di hatinya. Akhirnya, Gyuri mengembalikan seluruh uang itu ke tempat semula. Tiba-tiba ayah Jisoo datang ke rumah. Tanpa sengaja ia menemukan koper tersebut dan melihat isinya penuh uang tunai. Tanpa berpikir panjang, pria itu langsung memasukkan seluruh uang ke dalam tasnya. Saat itu, Gyuri sedang bersembunyi di dalam lemari. Begitu ayah Jisoo keluar dari rumah, ia segera keluar dan mengejarnya. Ketika lift tiba di lantai dasar, Gyuri berlari menghampiri, merebut tas berisi uang itu, lalu berteriak sekencang-kencangnya untuk menarik perhatian orang-orang di sekitar. Dalam kekacauan tersebut, ponsel milik Jisoo tanpa sengaja terjatuh ke tanah. Di dalam taksi, Jisoo melihat aplikasi pelacak kembali menunjukkan bahwa ponselnya berada di rumahnya sendiri. Ia langsung menyuruh sopir memutar balik. Sementara itu, Gyuri terus mengejar ayah Jisoo yang berhasil mencuri sebuah sepeda untuk melarikan diri. Sesampainya di sebuah persimpangan jalan, ayah Jisoo bertemu langsung dengan putranya. Jisoo terkejut melihat ayahnya membawa tas yang dipenuhi gulungan uang tunai miliknya. Ayah Jisoo yang tidak bertanggung jawab itu hanya melemparkan senyum sinis kepada putranya sebelum mengayuh sepedanya dan melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Jisoo melihat Gyuri berlari mengejar ayahnya. Tepat saat itu petugas keamanan gedung datang dan menyerahkan ponsel yang tadi terjatuh kepada Gyuri. Dari situ Jisoo akhirnya sadar bahwa orang yang mencuri ponsel rahasianya selama ini adalah Gyuri. Jisoo langsung berlari menghampiri dan berniat merebut ponselnya kembali. Namun Gyuri dengan mudah menjatuhkannya ke tanah. Dengan penuh emosi, Jisoo bertanya mengapa Gyuri melakukan semua itu. Setelah menyadari betapa hancurnya hidupnya akibat kejadian tersebut, ia tak kuasa menahan tangis. Jisoo menangis terseduh-seduh, lalu pergi meninggalkan Gyuri. Keesokan harinya, Jisoo datang ke sekolah dengan wajah murung. Di saat yang sama, Kitae kembali mencari gara-gara. Ia masih marah karena Jisoo telah merusak kue perayaan hari jadinya bersama Minhee. Tanpa banyak bicara, Kitae langsung memukuli Jisoo dengan brutal. Melihat itu, Gyuri segera turun tangan. Ia dengan lantang mengumumkan bahwa dirinya dan Jisoo sedang berpacaran. Gyuri memperingatkan Kitae agar tidak berani lagi menyentuh pacarnya jika tidak ingin berurusan dengannya. Mendengar ucapan itu, Kitae akhirnya mundur. Setelah kejadian tersebut, Gyuri mengatakan kepada Jisoo bahwa jika ingin mendapatkan kembali ponselnya, ia harus ikut dengannya. Gyuri membawanya ke gedung olahraga sekolah. Di sana Jisoo mengeluh bahwa gara-gara ulah Gyuri ia kehilangan seluruh uang yang telah dikumpulkannya dengan susah payah. Namun Gyuri menjawab bahwa uang itu bisa dicari lagi. Jisoo membalas bahwa ia tidak punya banyak waktu karena tahun depan harus menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Tak lama kemudian, beberapa siswa senior datang menyapa Gyuri. Karena kepribadiannya yang sangat mudah bergaul, Gyuri mengenal banyak murid berpengaruh di sekolah. Ia lalu bertanya kepada Jisoo apakah ia membutuhkan lebih banyak klien. Sambil menunjuk beberapa siswa bertubuh besar, Gyuri mengatakan bahwa jika mereka bekerja sama dengan lebih banyak orang, mereka bisa menghasilkan uang jauh lebih cepat. Sore harinya, Jisoo menghubungi salah satu teman ayahnya untuk meminta alamat tempat tinggal sang ayah saat ini. Setelah mendapatkan alamat tersebut, ia membawa alat kejut listriknya dan berangkat untuk mengambil kembali uangnya. Saat memasuki lift, Jisoo tidak sengaja bertemu dengan Gyuri. Ia sempat mencoba merebut kembali ponselnya, tetapi kemudian berbohong dengan mengatakan bahwa ponselnya tertinggal di rumah. Gyuri mengatakan bahwa ia ingin ikut membantu Jisoo mengambil kembali uang yang hilang. Keduanya kemudian naik bus menuju kota tempat ayah Jisoo tinggal. Setelah tiba di apartemen yang dituju, Jisoo mencoba membuka pintu dengan cara mencongkel kuncinya. Namun Gyuri memilih cara yang jauh lebih sederhana. Ia langsung memecahkan jendela agar mereka bisa masuk. Mereka menggeledah seluruh apartemen, tetapi tidak menemukan sepeser pun uang. Karena itu, mereka memutuskan menunggu sang ayah pulang. Sambil menunggu, Gyuri mengejek Jisoo dengan menyebutnya sebagai seorang mucikari yang mengendalikan para perempuan.
Jisoo langsung membantah dan menjelaskan bahwa ia sebenarnya menjalankan layanan perlindungan demi menjaga keselamatan para pekerja. Mendengar penjelasan itu, Gyuri justru mengatakan bahwa ia ingin menjadi rekan bisnis Jisoo. Jisoo heran dan bertanya mengapa gadis sekaya Gyuri masih ingin mencari uang. Mendengar pertanyaan tersebut, Gyuri hanya terdiam dan tidak memberikan jawaban. Tak lama kemudian, ayah Jisoo akhirnya pulang. Jisoo langsung menuntut agar uangnya dikembalikan. Bahkan ia menggunakan alat kejut listrik untuk melumpuhkan ayahnya. Ayah Jisoo kemudian menunjukkan bahwa seluruh uang sekitar 60 juta won telah ia investasikan ke sebuah platform mata uang kripto. Ia bersikeras yakin bahwa nilai investasinya akan naik. Namun ketika mereka melihat layar komputer, saldo investasinya ternyata telah merosot lebih dari 91%. Menyadari bahwa ayah Jisoo kemungkinan besar menjadi korban penipuan investasi, Gyuri segera berusaha menarik sisa uang yang masih ada agar tidak habis seluruhnya. Sayangnya, ayah Jisoo menolak karena masih percaya bahwa investasinya akan kembali untung. Jisoo menatap sebilah pisau yang tergeletak di atas meja. Untuk sesaat, ia tampak mempertimbangkan melakukan sesuatu yang sangat nekat. Namun rasa kemanusiaannya mengalahkan amarahnya. Dengan perasaan putus asa, ia memilih berjalan menuju pintu. Gyuri bertanya apakah Jisoo benar-benar akan menyerah begitu saja dan membiarkan semua uangnya hilang. Jisoo menjawab dengan lirih bahwa pria itu tetaplah ayah kandungnya. Apalagi yang bisa ia lakukan? Setelah berteriak meluapkan seluruh emosinya, Jisoo kembali ke mobil. Dalam perjalanan pulang ke Seoul, Gyuri melihat Jisoo tertidur di dalam bus. Diam-diam ia mengembalikan ponsel milik Jisoo, lalu turun lebih dulu tanpa membangunkannya. Di sisi lain, Sungmi menemui Hwang Chul dan menanyakan kapan layanan perlindungan akan kembali beroperasi. Hwang Chul menjawab bahwa ia hanya akan bekerja jika Jisoo memberikan perintah. Sungmi kemudian menyodorkan setumpuk uang sambil mengatakan bahwa ia akan mencari klien sendiri, sedangkan Hwang Chul hanya perlu mengawal dan melindunginya dari pelanggan yang berbahaya. Namun Hwang Chul langsung melemparkan kembali uang tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya menerima perintah dari Jisoo. Penasaran, Sungmi bertanya hubungan seperti apa yang membuat Hwang Chul begitu setia kepada Jisoo. Namun Hwang Chul tetap memilih diam dan tidak memberikan jawaban. Setelah kembali ke tempat berkumpul kelompoknya, Sungmi mengatakan bahwa mereka tidak bisa terus menunggu Jisoo, karena jika terus menganggur, mereka akan kelaparan. Ia meminta semua anggotanya beralih menggunakan jasa perlindungan lain. Min-hee langsung menyatakan tidak setuju. Menurutnya, ia hanya merasa aman jika dilindungi oleh Hwang Chul. Ucapan itu membuat Sungmi marah. Ketika Min-hee balik mempertanyakan apakah Sungmi begitu putus asa untuk segera kembali bekerja, Sungmi langsung menamparnya dan mengusirnya dari kelompok. Sementara itu, keadaan Jisoo semakin memprihatinkan. Ia jatuh miskin hingga tidak mampu membayar ongkos kereta untuk berangkat ke sekolah. Wali kelasnya bahkan menelepon untuk menagih uang sekolah yang belum dibayarkan. Malam harinya, Jisoo menghubungi Hwang Chul dan mengumumkan bahwa layanan perlindungan akan kembali beroperasi mulai malam itu juga. Namun Hwang Chul mengingatkan bahwa ia belum menerima gaji bulan ini dan tidak akan kembali bekerja sebelum dibayar. Jisoo meminta sedikit waktu untuk mencari uang terlebih dahulu. Demi mendapatkan modal awal, Jisoo menerima pekerjaan kasar sebagai buruh angkut kotak pada malam hari. Sayangnya, upah yang diterimanya sangat kecil. Ditambah berbagai kebutuhan hidup yang terus menumpuk, Jisoo mulai merasa sangat tertekan dan sering mengalami sakit kepala. Keesokan paginya, Gyuri datang mengetuk pintu rumah Jisoo, tetapi ia menolak membukakan pintu. Gyuri mengatakan bahwa ia memiliki banyak uang dan ingin membantunya, namun Jisoo tetap mengabaikannya. Akhirnya, Gyuri menggunakan seekor kumbang rusa, Stag Beetle, yang sangat disukai Jisoo untuk memancingnya keluar. Cara itu berhasil. Setelah Jisoo keluar, Gyuri menyerahkan setumpuk uang tunai sambil berkata bahwa uang tersebut bisa digunakan untuk membayar Hwang Chul, agar bisnis perlindungan mereka dapat beroperasi kembali. Jisoo memandangi tumpukan uang itu dengan heran. Ia lalu bertanya kepada Gyuri, "Kenapa kamu memberikan semua uang ini kepadaku?"
Sebagai balasan atas pertanyaan Jisoo, Gyuri mengatakan bahwa ia ingin mendapatkan bagian dari bisnis tersebut. Mendengar itu, Jisoo langsung mengembalikan uang yang diberikan Gyuri lalu pergi begitu saja. Tak lama kemudian, para siswa mengikuti ujian tengah semester. Karena terlalu sibuk bekerja dan terus memikirkan bisnisnya yang sempat kacau, Jisoo hampir tidak memiliki waktu untuk belajar. Setelah ujian selesai, ia mencocokkan jawabannya dengan teman-teman sekelas dan menyadari bahwa nilainya hanya 48 dari 100. Siswa yang duduk di sebelahnya langsung mengejek. Ia menyindir bahwa mungkin selama ini Jisoo mendapat nilai bagus karena menyontek, mengingat hasil ujiannya kali ini sangat buruk. Bahkan ia mengumumkan hal itu dengan keras di depan seluruh kelas. Tidak mampu menahan amarah, Jisoo langsung menghantam wajah siswa tersebut dengan sebuah pukulan. Setelah itu, Jisoo berjalan menghampiri Gyuri dan berkata bahwa ia bersedia bekerja sama dengannya sebagai rekan bisnis. Sementara itu, polisi Lee Hye-jung mendatangi sebuah motel untuk memeriksa rekaman kamera pengawas. Dalam rekaman tersebut, ia melihat dengan jelas wajah Min-hee saat keluar dari salah satu kamar. Dari penampilannya, Hye-jung langsung menyadari bahwa Min-hee masih seorang siswi SMA. Di sisi lain, setelah diusir dari kelompoknya, Min-hee menemui Hwang Chul untuk meminta pekerjaan. Ia bertanya kapan Jisoo akan kembali menjalankan layanan perlindungan. Hwang Chul mengaku tidak tahu dan justru menyarankan Min-hee agar berhenti dari pekerjaan itu karena kondisinya sudah sangat rapuh secara mental. Saat mereka berbicara, Hwang Chul menerima telepon dari Jisoo. Jisoo mengatakan bahwa gaji Hwang Chul sudah ditransfer dan layanan perlindungan resmi kembali beroperasi mulai hari itu. Hwang Chul kemudian menawarkan pekerjaan kepada Min-hee, tetapi Min-hee masih terjebak dalam trauma yang dialaminya sehingga memilih tidak menerima pekerjaan apapun. Di sekolah, siswa yang sebelumnya dipukul Jisoo kini berkumpul bersama Ki-tae dan kelompoknya. Mereka membahas bahwa sekarang Jisoo berada di bawah perlindungan Gyuri. Tidak ada yang berani mengganggunya karena Gyuri memiliki hubungan dekat dengan para senior dari klub judo yang terkenal di Segani. Akhirnya mereka mulai menyusun rencana lain untuk membalas Jisoo dengan cara yang lebih licik. Setelah resmi menjadi rekan bisnis, Gyuri hampir selalu berada di sisi Jisoo. Ia mencoba membujuk Jisoo untuk merekrut para siswa bertubuh kekar dari klub judo dan membentuk layanan pendamping pria. Menurut Gyuri, mereka hanya perlu duduk santai sambil menikmati keuntungan. Namun Jisoo menolak ide tersebut. Ia yakin para anggota klub judo tidak akan pernah mau melakukan pekerjaan seperti itu. Gyuri kemudian menjelaskan bahwa Jisoo bukan satu-satunya orang yang menjalankan bisnis gelap di sekolah. Ia menunjuk seorang siswa yang diam-diam menjual rokok elektrik ilegal hasil selundupan dari pabrik milik kakaknya. Ia juga menunjuk seorang siswi yang menerima suap untuk menaikkan nilai adik kelas. Bahkan ia mengatakan bahwa sekarang ia akhirnya mengerti bagaimana salah seorang siswi mampu membiayai gaya hidup pacarnya, karena ternyata gadis itu juga bekerja sebagai pendamping. Menurut Gyuri, teman-temannya di klub judo juga sudah sering menerima bayaran hanya untuk menemani wanita-wanita kaya yang lebih tua. Karena itu, ia merasa mereka seharusnya bisa direkrut menjadi bagian dari layanan perlindungan Jisoo. Namun sebelum pembicaraan berlanjut, beberapa teman dekat Gyuri datang menghampiri mereka. Jisoo pun memilih pergi dan kembali ke kelas. Sesampainya di kelas, kejadian memalukan kembali menimpanya. Saat duduk di kursinya, kursi tersebut tiba-tiba patah sehingga ia terjatuh ke lantai dan celananya menjadi kotor. Beberapa teman sekelas hanya menertawakannya. Sementara itu, bisnis Jisoo mulai berkembang lagi. Ia kembali mengatur jadwal para pekerja perempuan dan mengirim Hwang Chul untuk memberikan perlindungan. Gyuri selalu mengikuti setiap aktivitas Jisoo dengan penuh semangat, seolah menikmati peran barunya sebagai rekan bisnis. Suatu hari, Hwang Chul menghubungi Jisoo dan melaporkan bahwa kondisi Min-hee semakin tidak stabil. Ia terus menolak semua pekerjaan yang masuk. Mendengar laporan itu, Jisoo hanya terdiam tanpa berkata apa-apa. Setelah mengumpulkan hasil keuntungan bisnisnya, Jisoo kebingungan mencari tempat yang aman untuk menyimpan uang tersebut. Ia masih trauma karena pernah kehilangan seluruh tabungannya.
Tak lama kemudian, Gyuri datang ke rumahnya untuk membagi keuntungan. Ia bahkan mengancam akan menarik investasinya jika Jisoo tidak membagi hasil secara adil. Gyuri kemudian membuat grup percakapan dan mencoba menawarkan layanan perlindungan mereka kepada para anggota klub judo. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka menanggapi pesannya. Jisoo mengatakan bahwa para siswa bertubuh besar itu sebenarnya tidak membutuhkan jasa perlindungan karena mereka sudah mampu menghadapi orang-orang berbahaya sendirian. Merasa strategi barunya gagal, Gyuri membawa pulang buku catatan keuangan milik Jisoo yang masih ditulis tangan. Di rumah, ia menyusun seluruh data pemasukan dan pengeluaran ke dalam sebuah spreadsheet yang jauh lebih rapi dan mudah dibaca. Saat sedang bekerja, ibu Gyuri masuk ke kamar dan mengingatkannya tentang rapat perusahaan yang harus dihadirinya keesokan hari. Gyuri kemudian berdandan dan mengenakan pakaian yang rapi sebelum pergi ke perusahaan hiburan milik keluarganya. Sesampainya di sana, ibunya memperkenalkan Gyuri kepada beberapa mitra bisnis penting. Meski terus memaksakan senyum di wajahnya, Gyuri sebenarnya tampak sangat menderita karena tidak menyukai kehidupan yang dipaksakan oleh keluarganya. Di sisi lain, ketika Jisoo membuka lemari untuk mengambil uang yang dikumpulkan Hwang Chul, ia terkejut karena separuh uang tersebut telah diambil Gyuri sebagai bagiannya. Dengan marah, Jisoo langsung mendatangi Gyuri untuk meminta penjelasan. Namun begitu melihat Gyuri tampil sangat anggun dan cantik dengan pakaian formalnya, Jisoo langsung kehilangan keberanian. Gyuri bertanya apakah Jisoo keberatan dengan pembagian keuntungan 50-50. Jisoo sempat berargumen bahwa dirinya melakukan sebagian besar pekerjaan. Namun karena terlalu gugup di hadapan Gyuri, ia akhirnya hanya meminta bagian 70% untuk dirinya dan 30% untuk Gyuri, dan Gyuri pun menyetujuinya. Melihat Jisoo memasukkan seluruh uang tunainya ke dalam tas ransel, Gyuri memperingatkan bahwa itu adalah ide yang sangat buruk karena uang tersebut bisa saja dicuri lagi. Sementara itu, Kitae dan kelompoknya masih terus berusaha mempermalukan Jisoo. Mereka menyuruh seseorang menuangkan tinta ke dalam loker milik Jisoo. Namun Jisoo sama sekali tidak menunjukkan reaksi sehingga mereka merasa rencana itu gagal. Karena belum puas, mereka membeli sebuah barang dewasa dan diam-diam menyelipkannya ke dalam tas ransel Jisoo dengan tujuan mempermalukannya di depan seluruh sekolah. Pada saat yang sama, polisi Lee Hye-jung bersama rekannya sedang berpatroli di sekitar sekolah. Mereka melihat sekelompok siswa, termasuk Kitae dan teman-temannya, sedang mengisap rokok elektrik. Hye-jung menghampiri mereka dan meminta agar mereka segera mematikannya. Namun para siswa itu malah menantangnya. Kitae dengan nada mengejek bertanya, "Memangnya apa yang akan ibu lakukan kalau kami menolak?" Polisi Lee Hye-jung hanya memperlihatkan lencana kepolisiannya. Begitu melihatnya, para siswa yang sedang mengisap rokok elektrik langsung mematikan vape mereka dan pergi tanpa banyak bicara. Saat itu juga, Hye-jung memperhatikan gantungan berbentuk beruang yang tergantung di tas Min-hee. Ia langsung mengenalinya sebagai siswi yang sebelumnya terlihat dalam rekaman CCTV motel. Sementara itu, salah satu anak buah Kitae diam-diam masuk ke ruang kelas. Ia menyelipkan sebuah barang dewasa ke dalam tas Jisoo, lalu mengirim pesan kepada Kitae bahwa semuanya sudah siap. Kitae kemudian menemui guru bagian kedisiplinan dan melapor bahwa ia melihat sebuah rokok elektrik dibuang di tempat sampah kamar mandi. Guru tersebut bersama tim patroli siswa segera melakukan pemeriksaan dari kelas ke kelas, dengan menggeledah tas seluruh murid untuk mencari pemilik vape tersebut. Teman-teman Gyuri segera mengirim pesan kepadanya bahwa sedang ada razia di seluruh sekolah. Gyuri langsung memperingatkan Jisoo karena tasnya tidak hanya berisi uang tunai dalam jumlah besar, tetapi juga berbagai catatan yang bisa membongkar bisnis rahasianya. Ketika guru kedisiplinan memasuki kelas mereka, Min-hee terlihat gemetar ketakutan karena vape miliknya sebenarnya masih berada di dalam tasnya. Pada saat yang sama, Jisoo berdiri dan menolak tasnya diperiksa. Ia beralasan bahwa tindakan tersebut melanggar hak privasinya. Guru kedisiplinan menganggap Jisoo sedang menantangnya. Ia memerintahkan Jisoo membuka tasnya. Jisoo segera memanggil wali kelasnya untuk meminta bantuan. Namun guru tersebut langsung merebut tas Jisoo dan bersiap membukanya. Tepat ketika isi tas hampir diperlihatkan kepada semua orang, alarm kebakaran tiba-tiba berbunyi nyaring. Wali kelas segera memerintahkan seluruh siswa meninggalkan gedung. Berkat kejadian itu,
Jisoo lolos dari jebakan Kitae. Bahkan tanpa sengaja ia malah membawa pulang barang yang diam-diam dimasukkan ke dalam tasnya. Setelah keadaan kembali tenang, guru kedisiplinan memeriksa rekaman kamera pengawas dan menemukan bahwa orang yang membunyikan alarm kebakaran ternyata adalah Gyuri. Ketika dipanggil, Gyuri langsung menunjukkan kemampuan aktingnya yang luar biasa. Ia menangis dengan sangat meyakinkan sambil mengaku merasa tertekan karena selalu dituntut menjadi sempurna. Ia mengatakan bahwa dirinya merasa kesepian dan hanya ingin mendapatkan perhatian. Melihat siswinya menangis seperti itu, guru tersebut menjadi bingung dan akhirnya membiarkannya pergi. Di luar gedung, Jisoo menunggu Gyuri. Ia bertanya apakah Gyuri baik-baik saja. Gyuri menjawab bahwa ia hanya dimarahi guru. Setelah itu, ia bertanya apakah Jisoo masih menyimpan semua uangnya di dalam tas. Gyuri kemudian membawa Jisoo ke ruang kerja guru Jinwoo. Ia menyarankan agar uang tunai dan buku catatan bisnis disembunyikan di bawah sofa di ruangan tersebut, karena menurutnya guru Jinwoo hampir tidak pernah membersihkan kantornya sehingga tempat itu sangat aman. Saat sedang membereskan barang-barang, Gyuri menemukan sebuah kantong plastik hitam. Begitu membukanya, ia langsung sadar bahwa isinya adalah barang yang sengaja dipasang sebagai jebakan oleh anak-anak laki-laki. Jisoo buru-buru menjelaskan bahwa benda itu bukan miliknya. Namun Gyuri hanya tersenyum dan menggoda Jisoo, menyuruhnya mengaku saja jika memang menggunakannya. Tak lama kemudian, ibu Gyuri datang ke sekolah. Jisoo memberi salam dan hendak pergi, tetapi ibu Gyuri justru mengajak mereka mengobrol sebentar. Dengan santai, ibu Gyuri bertanya sudah berapa lama mereka berpacaran. Bahkan secara terus terang menanyakan apakah hubungan mereka sudah melewati batas. Jisoo langsung menggeleng sekuat-kuatnya sambil panik. Ibu Gyuri kemudian mengatakan bahwa ia sangat terkejut ketika mendapat kabar dari sekolah bahwa putrinya sengaja membunyikan alarm kebakaran. Menurut penjelasan guru, Gyuri melakukan hal tersebut karena tekanan luar biasa yang diberikan orang tuanya. Namun ibu Gyuri hanya menganggapnya sebagai kenakalan remaja yang sedang dimabuk asmara. Dari percakapan itulah Jisoo akhirnya mengetahui bahwa di masa lalu Gyuri pernah mencoba melukai dirinya sendiri akibat tekanan dan pengawasan berlebihan dari kedua orang tuanya. Di sisi lain, Minhee mengeluarkan uang untuk mengadakan pesta ulang tahun Kitae di sebuah tempat karaoke. Saat Kitae membuka hadiah yang diberikan Minhee dan menemukan hanya sebuah topi sederhana, ia terlihat kecewa. Ia bahkan mengeluh bahwa hadiah dari Minhee semakin lama semakin murahan. Mendengar komentar itu, Minhee langsung merebut kembali topi tersebut dengan marah. Salah seorang temannya kemudian memberitahu bahwa Kitae lah yang melaporkan adanya vape kepada guru, sehingga terjadi pemeriksaan tas di sekolah. Minhee langsung memarahi Kitae karena ulahnya hampir membuat dirinya ketahuan membawa vape. Setelah itu, ia pergi meninggalkan pesta dengan penuh amarah. Di luar, Minhee bertemu kembali dengan mantan pemimpin kelompoknya, Sungmi. Ternyata Sungmi sedang bertemu dengan pemilik tempat karaoke untuk membahas kerja sama bisnis. Rupanya tempat karaoke tersebut hanyalah kedok bagi sebuah usaha ilegal bawah tanah. Sungmi ingin bekerja sama agar para gadis di kelompoknya memiliki tempat baru untuk bekerja tanpa harus kembali kepada mucikari lamanya. Ketika mereka sedang berbicara, suami pemilik tempat karaoke yang bertubuh besar dan penuh tato keluar dari dalam ruangan. Melihat penampilannya yang sangat menyeramkan, Sungmi langsung terdiam. Pada akhirnya, pemilik karaoke menolak tawaran Sungmi karena tempat mereka sudah memiliki cukup banyak pekerja. Namun ia masih bersedia memberikan rekomendasi tempat lain yang mungkin membutuhkan tenaga kerja. Sementara itu, di perusahaan hiburan milik keluarganya, Gyuri sedang mengikuti proses evaluasi para trainee. Seorang trainee bernama Taerim tampil bernyanyi dengan sangat buruk, sehingga para juri memutuskan menurunkan peringkatnya menjadi trainee kelas B. Setelah evaluasi selesai, Gyuri menemui Taerim di luar gedung. Saat mendengar Taerim mengeluh karena tidak mampu membayar uang sewa tempat tinggal, Gyuri diam-diam mengirimkan tautan lowongan pekerjaan kepadanya.
Dengan menyamar sebagai perekrut anonim, ia menawarkan pekerjaan sebagai pendamping pria agar Tae-rim bisa memperoleh uang dengan cepat. Kemudian Gyuri datang ke rumah Jisoo dan memberitahukan bahwa trainee tersebut telah menerima tawaran mereka. Tae-rim bahkan dijadwalkan menjalani pekerjaan pertamanya pada hari itu juga. Sesampainya di sebuah hotel, Tae-rim berdiri di depan pintu dengan rasa takut yang luar biasa. Dari kejauhan, Hwang Chul mengawasi situasi dengan tenang sebagai pelindung. Jisoo kemudian menelepon Tae-rim dan mengatakan bahwa ia masih boleh membatalkan pekerjaan itu jika merasa tidak nyaman. Jisoo juga meyakinkan bahwa jika terjadi sesuatu yang berbahaya, tim mereka akan segera datang untuk menyelamatkannya. Setelah menarik napas panjang dan mengumpulkan keberanian, Tae-rim akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam hotel dan menjalani pekerjaan pertamanya. Mendengar bahwa pekerjaan pertama Tae-rim akan segera dimulai, Gyuri terlihat sangat bersemangat. Ia lalu bertanya kepada Jisoo, bagaimana jika Tae-rim bertemu dengan klien yang berbahaya pada hari pertamanya. Jisoo kemudian mengungkapkan bahwa klien tersebut sebenarnya adalah orang yang sengaja ia sewa sendiri. Tujuannya hanya untuk membuat Tae-rim merasa lebih percaya diri sebelum benar-benar menghadapi klien sungguhan. Mendengar rencana yang begitu matang, Gyuri langsung memeluk Jisoo sambil memuji kecerdasannya. Sentuhan mendadak dari Gyuri membuat Jisoo salah tingkah. Wajahnya memerah karena malu hingga ia buru-buru masuk ke kamarnya untuk menyembunyikan rasa gugupnya. Malam itu Gyuri menginap di rumah Jisoo, tetapi tidak terjadi hal lain di antara mereka. Keesokan harinya di sekolah, Min-hee berniat membuang topi yang sebelumnya dihina oleh Ki-tae. Namun tanpa sengaja ia bertemu Jisoo. Min-hee kemudian melemparkan topi itu kepada Jisoo dan menyuruhnya memakainya. Melihat kejadian tersebut, Gyuri langsung merasa cemburu. Apapun penjelasan Jisoo, Gyuri tetap bersikap dingin kepadanya. Ia bahkan bertanya apakah Jisoo menyukai Min-hee. Jisoo menjawab bahwa Min-hee bukan tipe perempuan yang ia sukai. Ketika Gyuri kembali bertanya seperti apa tipe idealnya, Jisoo hanya bisa terbata-bata dan tidak mampu memberikan jawaban yang jelas. Tak lama kemudian, Gyuri membuka pintu ruang konseling sekolah dan melihat Min-hee sedang berbicara dengan polisi Lee Hye-jung. Hye-jung mengatakan bahwa ia hanya sedang melakukan sesi konseling biasa. Namun Gyuri menyatakan bahwa ruangan tersebut digunakan oleh klub mereka dan meminta polisi itu keluar agar mereka bisa bekerja. Hye-jung langsung menghubungi guru Jin-woo. Akibatnya, Jisoo dan Gyuri diminta keluar dari ruangan agar sesi konseling dapat dilanjutkan. Di luar ruangan, Gyuri mengingatkan Jisoo agar tidak menarik perhatian polisi. Menurutnya, belum tentu Hye-jung sedang menyelidiki bisnis rahasia mereka. Namun Jisoo tetap menempelkan telinganya ke pintu untuk menguping percakapan di dalam. Di dalam ruangan, Hye-jung bertanya kepada Min-hee mengenai keberadaannya di sebuah motel. Ia bahkan menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Min-hee memasuki bangunan tersebut. Melihat rekaman itu, Min-hee langsung gemetar ketakutan. Di luar, Jisoo dan Gyuri ikut panik. Gyuri segera berlari mencari guru Jin-woo untuk meminta bantuan. Saat melihat poster mengenai layanan konseling kepolisian, ia langsung mendapatkan sebuah ide. Tekanan psikologis yang diberikan Hye-jung membuat Min-hee hampir menyerah. Tepat ketika Min-hee hendak membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, Jisoo tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Jisoo berpendapat bahwa tidak ada hukum yang melarang remaja memasuki motel. Menurutnya itu adalah urusan pribadi Min-hee. Ia juga menuduh Hye-jung telah melanggar hak privasi Min-hee. Jisoo kemudian berkata kepada Min-hee bahwa ia tidak perlu menjawab pertanyaan apapun. Tak lama kemudian, guru Jin-woo datang dan melihat siswanya sedang berdebat dengan seorang polisi. Ia segera melerai mereka. Pada saat yang bersamaan, Hye-jung menerima telepon dari atasannya. Sang atasan mengatakan bahwa ada laporan pengaduan karena Hye-jung menginterogasi para siswa layaknya tersangka tanpa izin resmi. Ia dimarahi habis-habisan karena bertindak sendiri di luar prosedur. Hye-jung hanya bisa terdiam mendengarnya. Setelah polisi pergi, guru Jin-woo berbicara dengan Jisoo dan Min-hee. Ia bertanya mengapa mereka sampai berdebat dengan polisi dan apakah Min-hee sedang menyembunyikan sesuatu. Namun Min-hee hanya menjawab bahwa semua itu adalah urusan pribadinya, lalu pergi tanpa menjelaskan apapun. Di tempat lain,
Sungmi mengumpulkan kembali mantan anggota kelompoknya. Ia mengumumkan bahwa dirinya telah menemukan tempat kerja baru yang memiliki layanan perlindungan sendiri. Salah seorang anggota bertanya apakah Min-hee juga akan ikut bergabung. Sungmi menjawab bahwa Min-hee sudah lama dikeluarkan dari kelompoknya. Sesampainya di rumah, Gyuri menjelaskan kepada Jisoo bahwa polisi sangat serius menyelidiki kasus Min-hee karena ia masih di bawah umur. Jika terbukti terlibat dalam aktivitas ilegal, hukuman yang diterima bisa sangat berat. Karena itu, Gyuri memutuskan bahwa Min-hee harus segera dikeluarkan dari daftar klien mereka demi mengurangi risiko. Tak lama kemudian, Hwang Chul mengantar Min-hee ke sebuah tempat yang sepi. Ia menyerahkan ponselnya agar Min-hee bisa berbicara dengan sang bos. Suara di seberang telepon mengucapkan terima kasih karena Min-hee telah menggunakan layanan perlindungan mereka. Namun tiba-tiba Gyuri mengambil alih telepon tersebut. Dengan tegas, ia mengeluarkan Min-hee dari grup percakapan layanan perlindungan. Ia memerintahkan Min-hee untuk menghapus aplikasi serta seluruh riwayat percakapan dengan para klien. Setelah itu, Gyuri meminta Hwang Chul memastikan semuanya benar-benar sudah dihapus. Gyuri menjelaskan bahwa mereka tidak lagi dapat memberikan perlindungan kepada Min-hee karena kondisinya yang sering pingsan dan mengalami gangguan saat bekerja telah membuat seluruh operasi menjadi terlalu berisiko. Tanpa banyak bicara, Hwang Chul melepaskan gelang pelacak yang selama ini dipakai Min-hee. Merasa dikhianati, Min-hee meluapkan kemarahannya dan memaki mereka semua. Setelah kehilangan pekerjaannya, Min-hee kembali menerima telepon dari polisi Hae-jung yang ingin melanjutkan sesi konseling. Namun kali ini Min-hee tidak lagi merasa takut. Ia dengan tegas menolak datang dan menantang Hye-jung untuk menangkapnya jika memang memiliki bukti. Setelah mengatakan itu, ia langsung menutup telepon. Keberaniannya membuat teman-temannya terkejut. Di sisi lain, Kitae kembali menyeret Jisoo keluar sekolah untuk memukulinya. Ia menuntut penjelasan mengenai hubungan Jisoo dengan Min-hee dan ingin tahu mengapa polisi sampai mencari pacarnya itu. Jisoo hanya mengatakan bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman. Namun Kitae tetap menghajarnya tanpa henti. Melihat kejadian tersebut, Min-hee berusaha menghentikan Kitae. Tidak lama kemudian, Gyuri datang dan kembali memanfaatkan kemampuan aktingnya. Ia berkata kepada Min-hee bahwa semua orang pasti mengira Min-hee tertangkap karena mencuri perhiasan demi memenuhi keinginan Kitae. Gyuri lalu menyuruhnya mengaku saja agar masalah itu cepat selesai. Menyadari maksud Gyuri yang sedang berusaha mengalihkan perhatian Kitae dari rahasia yang sebenarnya, Min-hee pun ikut memainkan sandiwara itu dengan berpura-pura mengakui tuduhan tersebut. Min-hee pun mengikuti sandiwara yang dibuat Gyuri. Ia mengatakan kepada Kitae bahwa dirinya memang mencoba mencuri sebuah hadiah untuk diberikan kepadanya, sehingga polisi datang ke sekolah untuk menyelidiki kasus tersebut. Alasan itu terdengar masuk akal bagi Kitae, sehingga ia tidak lagi mencurigai hal lain dan membiarkan masalah itu selesai begitu saja. Berkat akting mereka, Gyuri berhasil membawa Jisoo pergi dengan aman. Ia membersihkan dan membalut luka-luka Jisoo, lalu mengatakan bahwa malam itu Jisoo harus mengurus bisnis sendirian karena ia harus menemui ibunya. Sementara itu, Jisoo menghubungi Taerim melalui ponselnya dan memberitahu bahwa malam itu ia mendapat tugas menemui seorang klien perempuan di sebuah hotel. Tak lama kemudian, Min-hee datang menemui Jisoo dan menuntut penjelasan mengenai apa saja yang sempat ia dengar saat sesi interogasi polisi. Jisoo menjawab bahwa ia hanya mendengar bagian tentang motel. Mendengar jawaban itu, Min-hee langsung mencengkeram kerah bajunya dan memperingatkan agar Jisoo tidak membicarakan hal tersebut kepada siapapun. Min-hee kemudian bertanya mengapa Jisoo terus membantunya. Ia bahkan bercanda dengan menanyakan apakah Jisoo diam-diam menyukainya. Jisoo segera membantah dan malah mulai memberikan ceramah tentang hak privasi seseorang. Setelah itu, Min-hee meminta Jisoo menemaninya ke suatu tempat malam itu. Jisoo menolak dengan alasan masih sibuk, tetapi Min-hee terus memaksa hingga akhirnya ia ikut. Di sisi lain, di karaoke Banana,
Pria bertato yang merupakan suami pemilik tempat tersebut diam-diam memeriksa ponsel istrinya. Ia menemukan aplikasi yang digunakan sang istri untuk memesan pendamping pria dan mengetahui bahwa istrinya berencana bertemu seseorang di hotel malam itu. Saat Jisoo sedang naik kereta bawah tanah bersama Min-hee, Gyuri meneleponnya. Dari percakapan mereka, Gyuri langsung menyadari bahwa Jisoo sedang pergi bersama Min-hee. Jisoo hanya mengatakan bahwa ia akan pulang larut malam dan meminta Gyuri mengurus semuanya untuk sementara. Mendengar itu, Gyuri langsung merasa sangat cemburu. Sementara itu, Taerim tiba di kamar hotel untuk menemui kliennya. Namun begitu masuk, ia langsung disergap oleh beberapa preman. Tak lama kemudian, suami bertato itu muncul. Mereka mengikat Taerim dan menunjukkan foto pemilik karaoke sambil mengatakan bahwa perempuan itu adalah tunangannya. Karena Taerim dianggap hendak bertemu dengannya, mereka berniat memberinya pelajaran. Taerim berusaha menjelaskan bahwa ia tidak mengenal perempuan tersebut. Sang preman kemudian mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke ponsel istrinya. Dari situ ia sadar bahwa orang yang selama ini mengobrol dengan istrinya bukanlah Taerim. Ia lalu memaksa Taerim mengaku bekerja untuk siapa dan memerintahkannya membawa mereka kepada orang yang mengendalikan bisnis itu. Di tempat lain, Min-hee membawa Jisoo menemui Hwang Chul untuk menuntut uang pesangon. Menurut Min-hee, ia sudah bekerja keras sehingga tidak pantas dipecat begitu saja tanpa kompensasi. Hwang Chul mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi bos, tetapi tentu saja Jisoo tidak bisa menjawab karena sedang berada di lokasi yang sama. Min-hee terus mendesak agar haknya dibayarkan. Pada saat itulah Taerim datang. Hwang Chul memberi isyarat agar mereka berbicara di luar. Namun Taerim yang ketakutan langsung berlari mencoba melarikan diri. Di rumah, Gyuri menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika satu persatu klien keluar dari grup percakapan dan mengatakan bahwa mereka tidak akan lagi menggunakan layanan Jisoo. Di luar, Hwang Chul melihat sekelompok preman telah menunggunya. Menyadari situasinya berbahaya, ia menyuruh Min-hee segera pulang. Namun Min-hee tetap bersikeras mengikutinya. Tak lama kemudian, para preman bersenjata menyerang Hwang Chul. Meski sendirian, Hwang Chul mampu melumpuhkan beberapa orang. Namun karena jumlah lawannya terlalu banyak, ia akhirnya mulai kewalahan. Melihat keadaan itu, Jisoo mendorong sebuah gerobak ke tengah jalan untuk menghalangi para preman agar Hwang Chul bisa melarikan diri. Sayangnya, salah satu anak buah pria bertato menghantam Hwang Chul dengan pukulan keras hingga terjatuh. Mereka kemudian menyuntikkan suatu cairan ke leher Hwang Chul. Meski masih sempat membalas dengan sebuah sundulan keras, tubuh Hwang Chul mulai kehilangan keseimbangan akibat efek suntikan tersebut. Pria bertato itu lalu memberikan pukulan telak yang membuat Hwang Chul tumbang. Semua itu disaksikan Min-hee dengan penuh ketakutan. Melihat Hwang Chul tidak lagi mampu bertarung, Jisoo maju untuk mengalihkan perhatian para preman agar Hwang Chul dan Min-hee bisa melarikan diri. Namun Jisoo justru dikepung. Ia mencoba kabur, tetapi pria bertato itu berhasil menangkap kerah bajunya. Setelah memeriksa pesan yang dikirim dari ponsel istrinya, pria tersebut memastikan bahwa Jisoo adalah orang yang selama ini mengirim pesan-pesan manis kepada istrinya. Jisoo pun dipaksa masuk ke dalam mobil dan dibawa pergi. Sementara itu, Hwang Chul dan Min-hee berhasil bersembunyi di sebuah mobil. Min-hee segera mengirim pesan kepada polisi Lee Hye-jung untuk meminta bantuan. Keduanya kemudian berhasil dibawa ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Gyuri tiba di rumah sakit dan melihat keadaan Hwang Chul yang terluka parah. Saat itulah Min-hee baru teringat bahwa Jisoo telah dibawa oleh para preman. Polisi Hye-jung mencoba menanyai Min-hee mengenai para penyerang. Tetapi Min-hee mengalami kepanikan hebat dan berteriak sekeras-kerasnya. Melihat kondisinya, guru Jinwoo segera menghentikan proses pemeriksaan. Sementara itu, Jisoo dibawa ke karaoke Banana. Pria bertato itu menuduh Jisoo berusaha merebut istrinya dan memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan kedua tangan Jisoo. Beruntung, tepat saat itu pemilik karaoke masuk ke ruangan. Sang suami buru-buru menyembunyikan senjatanya. Istrinya langsung memarahinya dan melarangnya membuat keributan di tempat usahanya.
Pria bertato itu membela diri dengan mengatakan bahwa istrinya telah memesan pendamping pria. Sang istri justru balik marah dan mempertanyakan mengapa suaminya memeriksa ponselnya tanpa izin. Dengan penuh emosi, pria itu bertanya apa kelebihan Jisoo dibanding dirinya. Sang istri hanya melirik Jisoo dengan bingung dan berkata bahwa ia sama sekali tidak mengenal anak itu. Setelah menyiram suaminya dengan seember air, ia pergi meninggalkan ruangan. Harga diri pria bertato itu langsung hancur. Ia kemudian duduk dan mulai mencurahkan semua kekesalannya kepada Jisoo. Ia mengaku telah melakukan segalanya demi istrinya, tetapi tetap saja selalu disalahkan dan tidak pernah dihargai. Ia lalu bertanya, mengapa yang mengirim pesan kepada istrinya ternyata bukan Jisoo, melainkan seseorang bernama Gyuri. Jisoo pun duduk dan menjelaskan semuanya secara perlahan. Ia mengaku hanya bertugas sebagai operator yang menghubungkan kedua belah pihak dan hanyalah pekerja paruh waktu. Ia juga menerangkan bahwa modal bisnis mereka tidak memerlukan biaya sewa tempat seperti usaha karaoke ilegal yang dijalankan pria tersebut. Penjelasan itu justru membuat pria bertato tertarik. Jisoo mulai menguraikan cara kerja bisnisnya secara lebih rinci. Namun semakin lama ia menjelaskan, kedua anak buah pria itu justru semakin kebingungan. Salah seorang anak buah akhirnya mengusulkan agar Jisoo dibunuh saja karena sekarang ia sudah mengetahui bahwa karaoke tersebut hanyalah kedok untuk bisnis ilegal. Mendengar usulan itu, Jisoo langsung berlutut di hadapan mereka. Jisoo langsung berlutut dan memohon agar nyawanya diampuni. Ia mengatakan akan melakukan apapun yang mereka minta. Pria bertato itu kemudian menuntut agar dipertemukan dengan bos, sebenarnya yang mengendalikan seluruh bisnis tersebut. Karena tidak memiliki pilihan lain, Jisoo menelepon Gyuri dan mengatakan bahwa dirinya telah diculik. Namun ponselnya segera direbut oleh pria bertato itu. Ia menjelaskan kepada Gyuri bahwa salah satu anak buah mereka telah berusaha mendekati tunangannya, sehingga ia menuntut penjelasan sekaligus ganti rugi. Sebelum telepon diputus, Jisoo sempat memberi petunjuk bahwa dirinya sedang ditahan di sebuah tempat usaha ilegal bawah tanah. Gyuri segera mencari informasi dan mengetahui bahwa tempat tersebut mengelola banyak pekerja perempuan. Melihat hampir semua klien meninggalkan grup percakapan mereka, Gyuri justru melihat peluang bisnis. Ia mengusulkan kerjasama kepada pria bertato itu. Mendengar penjelasan tentang model bisnis tanpa biaya sewa tempat, pria tersebut langsung tertarik dan menerima tawaran itu. Setelah mencapai kesepakatan, pria bertato dan anak buahnya menyita ponsel Jisoo, lalu membebaskannya. Namun mereka memberikan satu syarat. Mulai sekarang Jisoo harus bekerja untuk mereka. Di sisi lain, Min-hee menemui Kitae. Dengan jujur, ia mengaku bahwa selama ini dirinya bekerja di pekerjaan tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan Kitae, membeli rokok elektrik, hadiah, dan berbagai keinginannya menggunakan uang hasil kerjanya. Kitae tampak bingung dan bertanya mengapa Min-hee tiba-tiba membicarakan hal itu. Min-hee sangat terkejut ketika menyadari bahwa Kitae sebenarnya sudah mengetahui semuanya sejak lama. Dengan kecewa, ia mengembalikan cincin janji yang pernah diberikan Kitae, lalu pergi meninggalkannya. Sementara itu, Gyuri datang ke rumah Jisoo. Jisoo meluapkan kemarahannya karena merasa Gyuri sama sekali tidak peduli pada keselamatannya. Menurutnya, Gyuri hanya memikirkan kerja sama bisnis dengan para preman. Dengan kesal, Jisoo membanting ponselnya ke atas meja lalu pergi. Jisoo kemudian mengunjungi Hwang Chul di rumah sakit. Ia bertanya apakah Min-hee sudah mengatakan sesuatu kepada polisi. Min-hee menjawab bahwa ia belum mengungkapkan apapun. Jisoo pun memohon agar Min-hee tetap merahasiakan semuanya. Keesokan paginya, Hwang Chul sadar dari tidurnya dan meminta Min-hee segera mengambil ponselnya yang masih tertinggal di mobil. Tanpa mereka sadari, polisi Lee Hye-jung berdiri tepat di luar kamar dan mendengar percakapan tersebut. Min-hee segera menggeledah mobil, tetapi ponsel itu tidak ditemukan. Dalam keadaan panik, ia menghubungi mantan rekan-rekannya untuk mencari cara menghubungi Jisoo. Ternyata ponsel Hwang Chul sudah berada di tangan Hye-jung. Polisi itu sedang mencoba membuka kunci perangkat tersebut.
Pada saat yang sama, Jisoo menelepon ponsel Hwang Chul. Hye-jung mengangkat telepon itu. Baru beberapa kata terucap, Jisoo langsung menerima pesan dari Min-hee yang memperingatkan bahwa ponsel tersebut kini berada di tangan polisi. Mendengar kabar itu, Jisoo panik hingga menjatuhkan ponselnya ke lantai. Tepat saat itu, Gyuri datang dan Jisoo menceritakan seluruh situasinya. Gyuri mencoba menenangkan Jisoo. Menurutnya, polisi kemungkinan hanya menganggap kejadian tersebut sebagai perkelahian biasa, sedangkan Hwang Chul diposisikan sebagai korban. Ketika Jisoo khawatir polisi akan membuka isi ponsel itu, Gyuri menjelaskan bahwa polisi tidak bisa begitu saja mengakses ponsel milik korban tanpa izin hukum. Benar saja, Hye-jung memang ingin membuka ponsel tersebut, tetapi rekannya mengingatkan bahwa mereka memerlukan surat izin karena ponsel itu adalah barang milik korban. Akhirnya, ponsel tersebut disimpan sebagai barang bukti tanpa dibuka. Jisoo kemudian berkata kepada Gyuri bahwa jika suatu saat dirinya ditangkap polisi atau dibunuh oleh kelompok preman itu, setidaknya Gyuri masih akan tetap aman. Mendengar ucapan tersebut, Gyuri menjadi marah dan menyatakan bahwa ia sendiri yang akan menyelesaikan masalah dengan kelompok preman itu. Beberapa saat kemudian, Jisoo kembali ke rumah sakit dan bertemu Min-hee. Min-hee mengatakan bahwa ia kemungkinan akan menceritakan semuanya kepada polisi. Jisoo langsung panik. Ia memperingatkan bahwa jika Min-hee berbicara, dirinya pasti akan ditangkap. Namun Min-hee menjelaskan bahwa ia telah mencari tahu aturan hukumnya. Menurut informasi yang ia dapatkan, dirinya tidak akan dipenjara. Orang yang paling bertanggung jawablah yang akan menerima hukuman. Min-hee mengatakan bahwa bos memang pantas menerima akibat dari semua perbuatannya. Jisoo mencoba membujuknya dengan mengatakan bahwa jika identitas sang bos terbongkar, orang-orang di belakang bisnis itu pasti akan memburunya juga. Mendengar penjelasan tersebut, Min-hee mulai menyadari bahwa ucapan Jisoo masuk akal. Di saat yang sama, pria bertato menelepon Jisoo dan bertanya makanan kesukaan bosnya untuk pertemuan yang akan datang. Mendengar itu, Jisoo langsung berusaha menghubungi Gyuri agar membatalkan rencana menemui kelompok preman tersebut. Namun panggilannya tidak pernah tersambung. Sementara itu, Ki-tae menyuruh anak buahnya menyebarkan foto Min-hee ke seluruh grup perantara pekerja. Ia ingin mencari tahu di mana Min-hee bekerja dan siapa yang mengelola bisnis tersebut. Salah satu pesan itu bahkan masuk ke grup yang digunakan Gyuri, tetapi ia memilih mengabaikannya. Tak lama kemudian, Gyuri datang ke sebuah restoran sushi untuk bertemu dengan pasangan bertato itu. Namun sebelum masuk, ia terkejut melihat Jisoo sudah lebih dulu duduk bersama mereka. Jisoo kemudian mengatakan kepada pasangan tersebut bahwa bosnya terlalu sibuk, sehingga tidak bisa datang. Menyadari situasi yang berbahaya, Gyuri segera menyamar sebagai seorang pelayan restoran. Ia menghampiri meja mereka, berpura-pura menanyakan apakah masih ada pesanan tambahan, lalu berjalan keluar tanpa menimbulkan kecurigaan. Dalam pertemuan itu, pria bertato mengatakan bahwa mulai sekarang Jisoo harus bekerja penuh waktu untuknya. Ketika Jisoo bertanya bagaimana dengan sekolahnya, pria itu menyuruhnya berhenti sekolah. Ia bahkan mengancam akan membuat Jisoo cacat karena sudah mengetahui alamat rumah dan sekolahnya. Sebelum pertemuan berakhir, pria bertato memberikan sebuah kotak hadiah kepada Jisoo dan memintanya menyerahkannya kepada sang bos. Jisoo keluar dari restoran dengan perasaan hancur. Begitu Gyuri menghampirinya, ia akhirnya tidak mampu lagi menahan emosinya. Jisoo menangis dan memohon agar Gyuri membantunya keluar dari semua masalah ini. Mereka kemudian duduk bersama di sebuah halte bus. Saat bus yang mereka tumpangi tiba, Jisoo tanpa sadar meninggalkan kotak hadiah tersebut di dalam kendaraan. Gyuri membuka kotak itu dan terkejut melihat isinya dipenuhi uang tunai. Ia segera naik taksi untuk mengejar bus yang membawa kotak tersebut. Namun tanpa sepengetahuan mereka, di dalam kotak hadiah itu tersembunyi alat pelacak GPS. Sementara Gyuri mengejar bus, pasangan bertato beserta para anak buahnya juga mengikuti sinyal GPS tersebut, sehingga mereka perlahan mulai mendekati lokasi Gyuri dan Jisoo. Setelah mengikuti taksi yang ditumpangi Gyuri,
kelompok preman itu berharap akhirnya bisa mengetahui siapa bos sebenarnya. Namun ketika taksi berhenti, mereka justru terkejut melihat seorang siswi muda turun dari kendaraan tersebut. Gyuri kemudian masuk ke sekolah dan menyembunyikan kotak berisi uang di bawah sofa ruang guru milik Jinwoo. Setelah itu, ia keluar seperti tidak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, Jisoo mengirim pesan bernada marah kepada Gyuri. Ia menyalahkannya karena tindakannya membuat mereka kehilangan tempat tinggal. Di saat yang sama, pria bertato menelepon Gyuri. Dengan tenang, Gyuri kembali menyamar menggunakan suara bos. Pria itu berpura-pura tidak mengetahui apapun untuk memancing informasi. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di dekat Gyuri. Beberapa preman keluar, membiusnya, lalu menyeretnya masuk ke dalam mobil. Pria bertato kemudian menelepon Jisoo dan bertanya apakah bos sebenarnya adalah seorang perempuan. Ia juga mempertanyakan mengapa Jisoo selama ini berbohong. Jisoo langsung panik dan menanyakan apa yang mereka lakukan kepada Gyuri. Istri pria bertato mengirimkan foto Gyuri yang sedang disandera. Ia memaksa Jisoo mengirimkan alamat rumahnya agar mereka bisa menjemputnya. Mereka juga mengancam akan melukai Gyuri jika Jisoo mencoba melibatkan polisi. Sementara itu di rumah sakit, Hwang Chul menyerang seorang petugas keamanan demi melarikan diri. Saat keluar, ia sempat berpapasan dengan polisi Lee Hye-jung. Hye-jung langsung mengejarnya, tetapi pintu lift keburu tertutup sehingga Hwang Chul berhasil lolos. Hwang Chul bersama Min Hye kemudian menemui seorang teman lamanya. Ia meminta bantuan untuk melacak seorang preman bertato yang mengendarai mobil dengan gambar karakter anime. Min Hye langsung menyadari bahwa Hwang Chul berniat membalas dendam. Ia diam-diam mengambil kunci mobil Hwang Chul dan menolak membiarkannya pergi. Bahkan ia mengancam akan memanggil polisi jika Hwang Chul nekat berangkat. Menurutnya, lebih baik Hwang Chul ditangkap daripada kehilangan nyawanya. Di sisi lain, para preman datang menjemput Jisoo. Mereka memukulnya hingga pingsan lalu memasukkannya ke dalam mobil. Beberapa saat kemudian, Gyuri sadar dari pengaruh obat bius. Pria bertato mengatakan bahwa mereka tidak mungkin bisa melarikan diri karena ia sudah mengetahui alamat rumah dan sekolah mereka. Tanpa diduga, Gyuri tiba-tiba memuntahkan isi perutnya ke tubuh pria tersebut. Jijik dengan bau muntah itu, pria bertato dan istrinya turun dari mobil untuk membersihkan diri. Kesempatan itu dimanfaatkan Gyuri. Ia melihat sebuah pisau di dalam mobil. Saat pria bertato kembali masuk, Gyuri langsung menusukkan pisau itu ke sisi tubuhnya. Di saat bersamaan, Jisoo menggunakan alat kejut listrik untuk melumpuhkan sopir. Ketika istri pria bertato menghampiri mereka, Gyuri langsung menodongkan pisau ke leher perempuan itu dan menuntut agar Jisoo dibebaskan. Tiba-tiba, Jisoo menabrakkan mobil lain ke kendaraan para preman. Gyuri segera mengambil ponselnya dan melompat masuk ke mobil Jisoo. Sayangnya, transmisi mobil sempat macet sehingga pasangan preman itu hampir berhasil menangkap mereka kembali. Beruntung Jisoo berhasil memasukkan gigi mundur dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Karena para preman sudah mengetahui rumah dan sekolah mereka, Jisoo dan Gyuri memutuskan pergi ke daerah terpencil. Untuk menghilangkan jejak, Gyuri membakar mobil menggunakan sebuah korek api. Malam itu mereka menginap di sebuah motel. Dalam suasana yang tenang, Gyuri bertanya mengapa Jisoo tetap menyelamatkannya, meskipun sering mengatakan bahwa ia membencinya. Jisoo balik bertanya mengapa Gyuri rela mempertaruhkan nyawanya demi dirinya. Perlahan, keduanya saling mendekat dan hampir berciuman. Namun momen itu terhenti ketika terdengar suara siren. Gyuri segera menyadari bahwa suara tersebut berasal dari ambulans, bukan mobil polisi. Jisoo kemudian berkata bahwa ia ingin mengakhiri semua kekacauan yang sedang mereka alami. Keesokan paginya, Jisoo terbangun dan mendapati Gyuri sudah tidak berada di kamar. Di tempat lain, Min Hye juga bangun dan menyadari Hwang Chul telah pergi. Teman Hwang Chul mengatakan bahwa ia meninggalkan pesan agar Min Hye tetap diam di tempat sepanjang hari. Namun Min Hye justru berlari menemui polisi Hye-jung. Ia melaporkan bahwa pria yang menganiaya Hwang Chul mengendarai mobil bergambar anime.
Mendengar informasi itu, Hyejung langsung meminta rekannya memeriksa rekaman kamera, lalu lintas untuk mencari kendaraan tersebut. Sementara itu, setelah menyebarkan pesan ke berbagai grup, Kitai akhirnya menerima informasi yang menyebutkan bahwa orang yang dicarinya berada di karaoke Banana. Ia segera mengumpulkan para berandal sekolah yang membawa berbagai senjata dan mengendarai sepeda motor untuk menyerbu tempat itu. Ternyata pesan yang memancing Kitai datang ke sana sebenarnya dikirim oleh Gyuri. Gyuri sendiri juga menuju karaoke Banana. Ia membayar 3 perempuan asing agar bisa berbaur dan menyelinap masuk tanpa dicurigai. Ia berhasil masuk ke kantor pria bertato dan menemukan ponsel milik Jisoo. Namun sebelum sempat kabur, pria bertato memergokinya lalu langsung mencekiknya. Pada saat yang sama, kelompok Kitai tiba di depan karaoke dan memanggil pria bertato keluar. Ketika pria itu menoleh untuk menghadapi mereka, salah seorang gadis tiba-tiba menyemprotkan alat pemadam api ke wajahnya. Kesempatan itu dimanfaatkan Gyuri untuk melarikan diri keluar. Tak lama kemudian, para siswa menyerbu bangunan tersebut. Mereka menghancurkan berbagai fasilitas sambil bersorak-sorai seolah sedang menjadi pahlawan. Perkelahian besar pun pecah antara para siswa dan para pekerja karaoke. Di tengah kekacauan itu, Hwang Chul muncul dan langsung bergabung dalam pertempuran. Pria bertato terus mengejar Gyuri. Salah seorang anak buahnya berhasil menghalangi jalan Gyuri. Namun tiba-tiba Jisoo datang dan menghantam orang tersebut hingga tumbang. Pria bertato kemudian menarik rambut Gyuri, sementara anak buahnya menahan Jisoo. Mereka menyeret keduanya, tetapi Hwang Chul akhirnya berhasil menyusul. Dengan mengenakan pelindung tangan berduri, Hwang Chul langsung menjatuhkan anak buah pria bertato. Sang bos bertato bahkan terkejut dan bertanya apakah Hwang Chul meminum ramuan keabadian, karena masih mampu bertarung setelah luka-lukanya. Hwang Chul kemudian mundur ke atap gedung. Jisoo memanggilnya dengan gugup. Disitulah Hwang Chul akhirnya menyadari bahwa Jisoo selama ini adalah bos misterius yang mempekerjakannya. Dengan tenang ia berkata bahwa setelah hari ini mereka sebaiknya tidak pernah bertemu lagi, lalu berjalan menuju atap. Sementara itu, Gyuri segera menarik Jisoo menjauh dari lokasi. Di atas atap, pria bertato menusuk Hwang Chul dengan pisau dan menghajarnya secara brutal. Meski kembali ditikam, Hwang Chul tetap bertahan dan membalas dengan rentetan pukulan hingga berhasil menghancurkan lawannya. Namun setelah pertarungan usai, Hwang Chul yang kehilangan banyak darah akhirnya roboh. Tidak lama kemudian, polisi Lee Hae-jung tiba di lokasi. Melihat perkelahian besar yang terjadi, ia segera meminta bantuan tambahan. Di dalam gedung, Kitae menemukan topi yang dulu diberikan Min-hee kepadanya. Beberapa saat kemudian, polisi menyerbu seluruh bangunan dan menangkap para preman maupun para siswa yang terlibat untuk diperiksa lebih lanjut. Hae-jung kemudian naik ke atap dan menemukan 2 orang tergeletak tak bergerak. Ia segera memanggil rekannya untuk membantu mengamankan tempat kejadian. Sementara itu, di kantor polisi, Hae-jung mulai menginterogasi para siswa yang terlibat dalam insiden tersebut. Setelah seluruh orang yang terlibat diamankan, polisi mulai menginterogasi para siswa mengenai alasan mereka merusak karaoke Banana. Teman-teman Kitai mengaku bahwa mereka hanya mengikuti Kitai tanpa mengetahui alasan sebenarnya. Di bawah tekanan, Kitai akhirnya berteriak bahwa semua itu ia lakukan demi Min-hee. Polisi Lee Hae-jung kemudian menginterogasi pemilik karaoke. Ia bertanya bagaimana mungkin perempuan itu tidak mengetahui bahwa pria bertato menjalankan bisnis ilegal dan terlibat dengan kelompok kriminal. Dengan santai perempuan itu menjawab bahwa mereka sebenarnya tidak pernah menikah secara sah, sehingga pria itu bukanlah suaminya secara hukum. Selanjutnya, Hae-jung memanggil Min-hee untuk berbicara secara pribadi. Ia bertanya apakah Min-hee mengetahui siapa dalang sebenarnya di balik seluruh operasi tersebut. Namun Min-hee justru bertanya apakah Hwang Chul telah meninggal. Saat Hae-jung mengonfirmasi kabar itu, Min-hee langsung menangis histeris. Di sisi lain, Gyuri pulang ke rumah dan menghancurkan ponsel khusus yang digunakan Jisoo untuk menjalankan bisnisnya agar seluruh bukti di dalamnya musnah. Setelah itu, ia menyuruh Jisoo segera mencari pengganti Hwang Chul.
Jisoo tidak mengerti bagaimana Gyuri masih bisa berpikir untuk melanjutkan bisnis itu setelah semua tragedi yang terjadi. Namun Gyuri berpendapat bahwa mereka tidak perlu takut lagi karena polisi menganggap pria bertato adalah dalang dari seluruh kejahatan tersebut. Jisoo akhirnya mengakui bahwa dirinya sangat ketakutan. Ia meminta Gyuri kembali menjalani kehidupan mewahnya dan melupakan semua ini. Namun Gyuri justru terus membicarakan berbagai rencana bisnis baru. Dengan penuh emosi, ia berteriak bahwa ia tidak mungkin kembali hidup bersama keluarganya dan bertahan di rumah itu. Kesal mendengar semua itu, Jisoo melemparkan ponsel yang telah rusak kepada Gyuri dan berkata bahwa jika ia benar-benar ingin melanjutkan bisnis tersebut, lakukan saja sendiri. Gyuri mengambil ponsel itu lalu pergi. Keesokan harinya di sekolah, para siswa ramai membicarakan berita tentang kerusuhan di karaoke Banana. Saat Min-hee memasuki kelas, beberapa siswi memandangnya dengan sinis karena telah mengetahui bahwa ia bekerja sebagai pendamping berbayar. Mereka mulai merundungnya hingga guru disiplin datang dan menghentikan keributan. Jisoo kemudian mengejar Min-hee dan bertanya apakah ia sudah mengaku kepada polisi. Min-hee membalas dengan marah, mempertanyakan mengapa Jisoo terus ikut campur dalam hidupnya. Ia menyalahkan Jisoo dan berkata bahwa jika dulu Jisoo tidak menghentikannya untuk mengaku, mungkin dua orang tidak akan kehilangan nyawa. Sementara itu, di rumahnya, Gyuri meminta bertemu kedua orang tuanya. Ia memutar rekaman suara Taerim yang menyatakan kesediaannya bekerja sebagai pendamping pria. Gyuri mengancam akan membongkar skandal para trainee dan menghancurkan investasi perusahaan keluarganya apabila orang tuanya tidak mentransfer sejumlah uang yang sangat besar kepadanya. Di sisi lain, Jisoo mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia menguburkan jenazah Min-hee demi menutupi seluruh jejak kejahatan mereka. Beberapa waktu kemudian, Gyuri mengajak Jisoo bertemu. Ia mengatakan bahwa dirinya akan pindah ke Australia untuk melanjutkan sekolah dan mengajak Jisoo ikut bersamanya. Menurutnya, Jisoo sudah tidak memiliki apapun lagi di Korea. Namun Jisoo hanya tersenyum pahit dan mengucapkan semoga perjalanan Gyuri lancar. Mendengar jawaban itu, Gyuri pergi dengan hati yang hancur. Sementara itu, polisi Haejung masih belum puas dengan hasil penyelidikan. Ia sama sekali tidak percaya bahwa pria bertato adalah dalang sesungguhnya. Rekannya menyuruhnya beristirahat dan berhenti bekerja terlalu keras. Ia juga berjanji akan menemuinya di sekolah keesokan harinya untuk menjalankan tugas konseling. Malam harinya, Jisoo diam-diam masuk ke ruang guru Jinwoo dan memeriksa bawah sofa. Ia menemukan kotak berisi uang yang sebelumnya disembunyikan Gyuri. Namun saat guru Jinwoo tiba-tiba masuk, Jisoo buru-buru mengembalikan kotak itu ke tempat semula. Tidak lama kemudian, Haejung datang ke sekolah. Tiba-tiba ponsel milik pria bertato yang telah disita polisi menerima sinyal dari alat pelacak GPS yang berada di dalam kotak uang tersebut. Haejung mengikuti sinyal itu hingga membawanya tepat ke ruang guru Jinwoo. Ia masuk, memeriksa bagian bawah sofa, lalu menemukan kotak tersebut. Setelah itu, ia menemui Jinwoo di ruang kelas dan memintanya ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tak lama berselang, Jisoo kembali ke ruangan itu. Ia langsung panik ketika menyadari kotak berisi uang tersebut sudah tidak ada. Di tempat lain, Kitae menemui Min-hee dan mengatakan bahwa dirinya baru saja dikeluarkan dari sekolah. Ia mengajak Min-hee untuk kembali berpacaran tetapi Min-hee menolaknya tanpa ragu. Kitae kemudian menyerahkan topi yang ia temukan di karaoke Banana. Ia bertanya mengapa topi hadiah dari Min-hee bisa berada di tempat itu. Mendengar pertanyaan tersebut, Min-hee hanya terdiam lalu pergi. Sementara itu, Jisoo benar-benar dilanda kepanikan. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba menulis surat pengakuan untuk polisi, tetapi berulang kali meremas dan membuang kertas itu karena tidak sanggup menyelesaikannya. Ia kini yakin polisi telah menemukan bukti yang bisa menghancurkan hidupnya. Karena putus asa, Jisoo berniat menelepon Gyuri untuk menerima ajakan kabur ke Australia. Namun sebelum sempat menelepon, Min-hee lebih dulu menghubunginya dan meminta bertemu. Saat bertemu, Jisoo membawa kumbang rusa peliharaannya. Ia meminta Min-hee merawatnya karena dirinya akan pergi jauh. Min-hee lalu bertanya apa yang sebenarnya dilakukan Jisoo di karaoke Banana, sambil mengembalikan topi yang ditemukan Kitae. Begitu melihat topi itu, Jisoo langsung gemetar hebat.
Dengan penuh penyesalan, ia meminta maaf. Saat Min-hee mulai berjalan pergi, Jisoo mengejarnya sambil menangis. Ia berkata bahwa selama ini dirinya hanya ingin belajar, masuk universitas, dan menjalani kehidupan yang normal seperti remaja lainnya. Jisoo kemudian berlutut di hadapan Min-hee sambil terus meminta maaf. Pada saat itulah Min-hee akhirnya menyadari kenyataan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Orang yang mengatur seluruh bisnis menerima pembayaran dari para pekerja dan menjadi bos misterius ternyata bukan pemilik karaoke Banana, melainkan Jisoo sendiri. Dengan wajah penuh keterkejutan, Min-hee kemudian bertanya kepada Jisoo apakah Gyuri juga terlibat dalam semua ini. Jisoo bersumpah bahwa dialah yang memulai seluruh bisnis ilegal itu dan Gyuri hanya berusaha membantunya. Berulang kali ia memohon agar Min-hee memaafkannya. Namun Min-hee memilih pergi tanpa mengatakan apapun. Tanpa disadari Jisoo, Min-hee ternyata telah merekam seluruh pengakuannya menggunakan ponselnya. Saat menyadari hal itu, Jisoo langsung mengejarnya sambil memohon agar rekaman tersebut dihapus. Jisoo terus memohon agar Min-hee tidak menyeret Gyuri ke dalam masalah ini. Ia berjanji akan menyerahkan diri kepada polisi dan menanggung seluruh kesalahan sendirian. Jisoo menegaskan bahwa hanya dirinya yang merupakan bos misterius, sedangkan Gyuri sama sekali tidak terlibat. Saat keduanya berebut ponsel, Min-hee kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari tangga. Ia tergeletak tak bergerak di lantai dengan darah mulai mengalir dari kepalanya. Sementara tubuhnya masih bergetar. Dalam kepanikan, Jisoo menghampiri Min-hee, mengambil ponselnya, lalu melarikan diri dari tempat itu. Sementara itu, Kitae kembali ke karaoke Banana untuk mencari petunjuk lain. Di sana ia bertemu dengan pemilik karaoke dan bertanya apakah perempuan itu mengenal Min-hee. Sang pemilik mengira Kitae sedang mencari orang yang selama ini mengelola Min-hee sebagai muncikari. Di kantor polisi, Lee Hae-jung menunjukkan kotak berisi uang yang ditemukan di ruang guru kepada guru Jin-woo. Ia mulai curiga bahwa dalang sebenarnya mungkin adalah salah satu anggota klub sosial yang dibimbing Jin-woo. Namun Jin-woo membela murid-muridnya. Ia bersikeras bahwa tidak mungkin salah satu dari mereka terlibat dalam kejahatan tersebut. Hae-jung kemudian mengantar Jin-woo kembali ke sekolah. Di tengah perjalanan, Jin-woo menerima kabar bahwa Min-hee mengalami kecelakaan dan langsung bergegas menuju rumah sakit. Min-hee segera dilarikan ke ruang gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu, Jisoo pulang ke rumah, mengumpulkan seluruh uang simpanannya, dan bersiap melarikan diri. Namun ketika membuka pintu apartemennya, ia langsung berhadapan dengan Kitae. Ternyata pemilik karaoke Banana telah memberikan alamat rumah Jisoo dan Gyuri kepada Kitae, sekaligus mengungkap bahwa merekalah orang yang selama ini mengelola Min-hee. Kitae memeriksa tas Jisoo dan menemukan ponsel milik Min-hee yang masih berlumuran darah. Melihat Kitae lengah, Jisoo memanfaatkan kesempatan itu untuk menghantam kepala Kitae lalu berusaha melarikan diri. Namun Kitae segera mengejarnya. Dengan menggunakan sebuah gunting, ia menusuk perut Jisoo berkali-kali hingga Jisoo terluka parah. Pada saat yang sangat genting, Gyuri datang dan berhasil menyelamatkan Jisoo. Ia membantu Jisoo yang sudah hampir tidak mampu berjalan untuk keluar dari apartemen. Jisoo memohon agar Gyuri meninggalkannya dan menyelamatkan diri sendiri. Namun Gyuri menolak. Ia tetap berada di sisi Jisoo dan membantunya melarikan diri. Beberapa saat kemudian, polisi Lee Hae-jung tiba di apartemen Jisoo. Ia melihat bekas pertarungan yang dipenuhi darah lalu mengikuti jejak darah yang mengarah ke tangga. Namun ketika Hae-jung sampai di lokasi tempat Jisoo dan Gyuri sempat beristirahat beberapa saat sebelumnya, keduanya sudah menghilang tanpa jejak. Sampai disinilah akhir kisah serial ini. Nasib Jisoo dan Gyuri setelah berhasil melarikan diri tidak diperlihatkan secara pasti, sehingga penonton dibiarkan menebak sendiri bagaimana akhir perjalanan mereka.